Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat. Dan ibu berharap selalu kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya lagi kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Tentang materi IPA, yaitu tentang upaya melestarikan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah: pertama, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu memahami manfaat sumber daya alam. Dan yang keempat, siswa mampu mengupayakan pelestarian sumber daya alam. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Yuk, mari simak pelajaran pada hari ini. Semangat ya. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu anak-anak? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang ada yang tahu tidak jenis-jenis sumber daya alam itu ada berapa? Iya, jenis-jenis sumber daya alam ada 4. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Misalnya, tumbuhan, hewan, hasil hutan, ikan, dan air. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Misalnya, minyak bumi, emas, besi, batu bara, timah, dan bahan tambang lainnya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Sumber daya alam berdasarkan manfaatnya ada 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contoh, hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian. Jika diolah dengan sesuai kebutuhannya, maka nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sumber daya alam penghasilan energi. Adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memproduksi energi. Contohnya minyak bumi, panas bumi, batu bara, gas bumi, ombak, air, sungai, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan ketersediaannya di alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam itu tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus karena dapat diusahakan agar selalu tersedia. Contohnya, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam itu akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, panas bumi, emas, timah, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, ada sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Artinya, sumber daya alam yang dapat diperkirakan jumlahnya karena jumlahnya yang sangat banyak dan tidak terbatas dan akan selalu ada. Contohnya, sinar matahari, angin, dan air. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, sumber bahan makanan seperti air, tumbuhan, dan hewan yang merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, sumber
bahan bakar dan energi. Contohnya yang berada di perut bumi yang menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi. Hadirnya sumber daya alam akan mengembangkan ilmu dan teknologi yang ada. Nah, ini yang paling penting ya anak-anak. Kita harus selalu mengupayakan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang dapat kita lakukan contohnya ada 3 ya. Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah yang hutan yang gundul. Yang kedua, kita bisa mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan umum untuk menanam atau memperbanyak jalur hijau. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua tentang manfaat sumber daya alam. Dan yang ketiga tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, Ibu berpesan buat kalian untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar alam ini dapat menyediakan kebutuhan yang kita gunakan untuk setiap harinya. Sekian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan di lain kali. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.